Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti yang saya tadi katakan, bahwa yang pertama harus kita mengalami dulu apa yang Tuhan telah firmankan. Jadi langkah pertama kita berdoa, langsung lakukan saja. Umpamanya saudara pergi ke pasar, berdoa, Tuhan tuntun aku beli apa saja. Dah, ngomong saja. Nanti Tuhan yang ngatur. Nah, kalau saudara sudah ngalami aneh-aneh, loh kok bisa beli ini? Loh kok bisa dapat gini? Loh kok tidak jadi ke sana? Lalu saudara nanti melihat dengan perkara-perkara gitu, oh ternyata Tuhan itu turut campur ya. Nah, setelah begitu, nanti hidupmu ini menuju kepada apa? Percaya penyerahan. Nah, sebab apa? Sebab kalau Tuhan itu bicara dulu lalu kamu tidak melakukan, dosamu ini 2 kali lipat salahnya. Minta Tuhan ngomong, ya. Sudah ngomong tidak dilakuin. Kenapa? Di samping Tuhan ada setan. Kalau Tuhan ngomong, nah ini pengalaman semua anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, lalu setelah ngomong itu engkau analisa. Tadi ngomongnya bagaimana ya? Setan bisa ngomong yang lain. Lalu timbul keraguan-raguan. Loh, kok jadi mungkin gini. Kalau engkau tidak lakukan, dosamu 2 kali lipat. Maka dari itu, kerap kali Tuhan itu didik saudara untuk ngalami dulu. Setelah ngalami, percaya bahwa Tuhan itu nuntun, tiap doamu didengar. Ketiga, penyerahan yang total. Nah, kalau sudah menyerah total, saya jamin Tuhan pasti bicara. Karena setiap bicaranya Tuhan, engkau lakukan. Tidak takut apapun. Sebab, apa yang difirmankan Tuhan itu kerap kali tidak masuk akal, saudara. Kalau dipikirkan, tidak masuk logika. Jadi, kamu bisa ragu-ragu. Tidak mungkin. Mungkin, tapi menurut akal tidak mungkin. Nah, kalau engkau takut ragu-ragu, salah. Maka dari itu caranya Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara sudah mengenal, kalau saudara nanti sudah mulai bisa dengar, nah sekarang saudara harus perhatikan, kerap kali anak-anak Tuhan ini batasi kuasa Allah. Karena kepengennya apa? Pak, kepengennya yang audible gitu loh. Yang dengar dari telinga gitu loh. Jadi kalau saudara dengar Tuhan berbicara, itu bukan berarti selalu dari telinga. Nah, tapi saudara di dalam pikiran dan hatimu sudah punya konsep. Tuhan ngomong. Jadi kalau saudara dengar Tuhan ngomong, mestinya ya telinga. Gitu dah. Salah. Tuhan dapat berbicara dengan caranya Tuhan. Nah, yang penting kamu ngerti. Loh, betul lah. Suamimu ngomong apa, enggak usah ngomong. Yang penting kamu ngerti. Datang suami. Alisnya naik. Kira-kira kamu langsung tahu enggak? Hah? Apa? Sedeng? Marah, jengkel. Iya dah. Lah kok kamu tahu? Wong dia jajak ngomong. Hah? Kenal. Wong biasanya mesem terus ini jenggereng ya. Demikian juga kalau kamu sama Tuhan, yang penting itu kamu ngerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Nah, pengalaman yang Tuhan berikan, saudara perhatikan. Banyak orang kalau dengar saya khotbah lalu terkagum-kagum. Waduh, ngomong Tuhan. Waduh. Itu bahaya. Kamu gantung saya. Jangan terkagum-kagum, tapi kamu bilang gini loh, Tuhan, aku yang mengalami. Oh, gitu. Itu lebih baik. Saya lebih senang kalau kamu malah ngomong gini. Kalau dia bisa, aku mesti bisa. Nah, itu saya malah lebih senang. Sebab apa? Sebab kalau kamu ngejek saya, oh aku 2 kali lipat. Tapi kalau kamu ngagungin saya digantung Tuhan.
Ngerti. Saya kepingin saudara ngalami. Bukan saya kepingin saudara ngagumin saya. Pengalaman saya kepingin saudara alami. Karena apa? Memang luar biasa sama Tuhan. Ibu Linda sendiri terus terang, ya juga dulu. Kalau Yusa kenapa aku udah Isa? Nah ya gitu. Sekarang dia ngalami. Nah, saya malah dapat berkat dari dia. Kenapa? Wah hebat Tuhan. Malah kalau saya dapat dengar dari orang-orang, saya bilang, aduh Tuhan, aku yang ngajari, tapi aku ini kalah. Nah, justru di situ menyambut saya lebih dekat sama Tuhan. Tidak malah, wah Pak, tolong Pak doakan. Bapak yang dekat Tuhan. Wah itu malah gantung saya, saudara tahu. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak suka. Tuhan itu mau engkau pribadi dengan Yesus. Tidak usah melalui perantara. Perantaramu hanya satu, Yesus. Tidak ada yang lain. Maka dari itu saudara, saya minta alami sendiri. Praktekkan. Kalau kamu tidak percaya, kamu berkata, Tuhan aku mau ngalami. Nah, itu malah senang saya. Jangan lalu gini. Percuma. Ngagumi saya nanti malah saya digantung Tuhan. Repot. Maka dari itu saudara harus alami. Sebab orang tuh kerap kali, apalagi saya kalau dengar Irin, kaset bisa, aduh ngeri saya. Ngeri. Kenapa? Saya ini nggak jual kaset. Jadi bukan kasetnya Yusa, bukan. Saya nggak jual kaset, sebab saya ini nggak boleh. Tuhan bilang, kamu hanya hambaku, sampaikan. Jangan urusan bisnis, jangan urusan uang, jangan urusan segala. Saya ditawarin untuk bikin kaset. 1 tahun dikasih 30 juta. Tuhan bilang, tidak komersil. Oke. Saya ditawarin untuk mimpin tur ke Israel, ke Korea. Tuhan bilang, tidak komersil. Alami sendiri. Nah, sekarang caranya bagaimana? Supaya kita berkomunikasi dengan Allah. Yang pertama kita peka tadi. Untuk peka, kenali. Banyak baca Alkitab. Dan baca Alkitabnya tetap. Gak boleh gini. Hari ini pagi, sosok siang, besok malam, nanti ngantuk. Wah, bubar nanti. Gak boleh. Harus kenali. Engkau rindu. Engkau haus. Itu yang pertama. Dan kalau bisa, saya selalu minta ibu-ibu bangun pagi. Bangun pagi. Sebab bangun pagi menghadap Tuhan itu teladan Yesus. Yesus sendiri ngajar saya dan engkau. Baca di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Itu Tuhan Yesus ngajar. Ini yang pertama. Supaya saudara itu tahu langkah bagaimana. Habis itu nanti cara-caranya Tuhan berbicara, berkomunikasi dengan saudara. Markus pasal pertama ayat yang ke-35. Ayo dibaca. Semua baca. Baca itu jangan diam, ngomong. Sebab saudara tahu kenapa kalau saya suruh baca itu ngomong. Saudara kerap kali ngidili orang lain, betul lah. Tapi saudara tidak pernah ngidili dirimu dewek. Ayo, siapa yang ngidili dirimu dewek? Caranya bagaimana? Ngomong supaya telingamu ini kalau dengar firman itu masuk, iman itu timbul karena pendengaran, lalu masuk. Loh, Alkitab itu Raja Daud bilang apa? Hai jiwaku, loh ngomong dewek dah. Mengapa kamu gundah gulana? Kamu gelisah. Allahmu maha kaya loh. Kamu ngomong gitu dah? Kamu ngomong sama orang lain nginjili. Oh tidak apa-apa. Orang lain susah bilang, oh percaya Allahmu kaya. Tapi kalau kamu sendiri, mana pendeta? Injili dewek. Ngomong, hai jiwaku, kamu susah, masuk kamar. Hai jiwaku, ngomong dewek. Yusa, kenapa kamu gusar? Anakmu milik Yesus loh. Kenapa kamu khawatir? Yesus maha kuasa, mati pun bisa dibangkitkan. Ngomong.
Lalu kalau kamu ngomong-ngomong sama nangis gitu, Yesus dengar enggak? Dengar. Jiwamu kuat enggak? Kuat karena firman. Caranya tahu? Praktek ya? Nanti kalau kamu di kamar, jangan lalu bilang gini, aduh Pak, kalau kedengeran Pak. Lalu kamu keluar tanya, ngomong sama siapa? Ngomong sendiri. Loh, lah kok mulai sinting kamu? Biarin. Kalau dicap sinting, bener. Kalau kamu belum dicap sinting, belum Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu Yesus pun dicap gila. Kalau aku anaknya Yesus dicap gila, tidak apa-apa. Yang penting gila Yesus. Nah. Maka dari itu baca. Ayo baca sekarang. Iyanya ganti Yesus. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus yang ngajari. Kenapa? Saudara perhatikan. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke Kanaan, harus bangun pagi ngambil mana untuk makan 1 hari. Kalau engkau bangun pagi menghadap Tuhan, hidup keluargamu dijamin Tuhan hari itu cukup. Pasti. Karena ini Yesus yang ngajari. Maka dari itu luar biasa. Bangun pagi makanan rohani dan makanan jasmani terjamin. Lalu siang hari menghadap. Pagi makanan rohani dan jasmani terjamin. Pekerjaanmu sudah diserahkan. Siang doa supaya Tuhan tuntun. Jangan sampai mereka pada lupa diri. Malam menghadap lagi minta ampun dosa. Beresin supaya tidurmu enak, berkatnya turun. Sebab berkat Tuhan diberikan pada anak-anak Tuhan pada waktu tidur. Jadi pagi ambil berkat. Makanan. Siang siap-siap jaga. Malam ngaku dosa. Berkatnya turun, beres-beres. Malaikatnya datang bawa berkat, lalu lihat-lihat. Wah, ini rumah tangga damai sejahtera. Sejuk datang. Tapi kalau ribut, panas, mau tidur ungkur-ungkuran. Malaikatnya mau masuk, aduh panas. Malaikat tuh di surga sejuk enak. Saya sudah pergi ke sana, kalah hasilnya. Enak sejuk luar biasa, tidak panas ke sorot lampu. Padahal sana terangnya lebih daripada matahari, putih. Tapi sejuknya luar biasa. Saya dibawa ke sana sama Tuhan. Tuhan bilang, enak ya? Enak Tuhan. Aku tidak mau balik. Tuhan bilang, balik. Enggak mau. Kamu nanti sampai mati. Biarin. Tuhan bilang, lalu comot sama saya. Kembali. Pelung. Balik. Kalau kamu sudah pergi ke sana, nikmatnya luar biasa. Maka dari itu saudara tidak usah takut. Tuhan itu luar biasa. Cara Tuhan, kau harus bangun pagi, sembahyang. Nah, mengapa saya katakan bangun pagi? Di dalam Yesaya pasal 50, baca ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Yesus mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi setiap pagi kamu diapakan? Dipertajam, diasah. Gosok terus sama firman, sama Roh Kudus. Nah, lama-lama jadi tajam ini peka enggak? Peka. Lah kenapa kok pagi-pagi? Baca di dalam Ayub pasal 7 ayat 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi? Loh. Kenapa Allah kok senengnya datang pagi-pagi? Hah? Apa Allah kalau siang kalau malam tidak datang?
datang, tapi paling seneng pagi. Kenapa? Sebab pagi-pagi itu malamnya kamu sudah tidur enak, pikiran hati seger, itu berikan Allah. Allah paling mau yang utama, tidak mau yang sisa. Tapi saudara senengnya apa? Wah sibuk Pak. Kalau sudah malam, sudah semua capek tidur, saya mau menghadap Tuhan, ketiduran. Betul dah? Salah. Hadap Tuhan beres-beres dosa. Sebab seharian sudah mata keranjang, mulut bawel, telingane kotor, denger ocehan fitnahan. Beres-beres supaya berkatnya turun. Pagi-pagi ngadep Tuhan. Tuhan seneng. Sebab Tuhan selalu kepingin yang utama. Itu Tuhan. Maka ini yang menyebabkan saudara dan saya menjadi peka. Saya dilatih Tuhan 25 tahun yang lalu. Tuhan berkata, bangun pagi, sembahyang. Sembahyang. Ada apa sih Tuhan? Nanti kamu tahu. Oh, jadi peka. Loh. Oh, Tuhan tuh luar biasa. Saya ini nggak ngerti. Saya ini nggak sekolah Alkitab. Ya saya ya nggak ngerti apa-apa. Pokoknya saya baca Alkitab, suruh baca, suruh sembahyang, nurut saja. Ngalami semua. Tuhan berkata, enak dong? Enak Tuhan. Nah sekarang beritahukan supaya mereka nyontoh kamu. Oke. Itu maksud saya. Jangan saudara kagumi saya. Niru. Lakukan. Engkau akan mengalami. Saya senang. Kenapa? Kau akan jadi berkat di dalam keluargamu dan orang lain. Nama Yesus dimuliakan. Nah kalau Yesus dimuliakan, saya yang nyampaikan, nanti sampai surga, Yesus bilang apa? Ah, baik hambaku. Nah sekarang selesai tugasku. Aku tinggal sama kamu. Nah, itu jangan muni. Kamu ngambil namaku, mencuri kemuliaanku, digantung aku nanti dilebukin neraka. Ku enak kok enak. Jadi saudara harus tahu. Nah sekarang ini kepekaan ya. Tahu toh? Kalau engkau mau bayar itu, bangun pagi, baca Alkitab, makanan rohani dan jasmani, saya jamin telinga rohanimu akan menjadi peka. Dan jangan cuma sekali, 2 kali, terus tekun. Jangan lalu gini, aduh, gak kuat Pak, ngantuk. Kalau perlu, masuk kamar mandi, masukin kepalamu. Waduh Pak, basah semua. Nggak masalah untuk Yesus. Saya jamin kalau ibu-ibu rambutnya basah nggak bakal bisa tidur. Nggak ada ngantuk-ngantukan. Itulah karena rambutnya ini kan paling istimewa. Nah, jadi mesti bangun. Dan saudara tahu siapa yang bangun pagi berdoa diberkati Tuhan luar biasa. Kemarin ada yang datang pada saya, dia bilang, terima kasih Pak. Bapak ingat saya? Nggak ingat saya. Saya yang 8 bulan yang lalu itu loh Pak, ketemu Bapak. Saya nggak punya kerjaan, lontang lantung, cari kerjaan nggak pernah dapat. Terus ketemu Pak Yusa itu nggak ngomong apa-apa. Saya maksudnya sih Pak, konseling, kasih nasihat. Kok nggak ngomong apa-apa, cuma datang apa? Ini. Tuhan berkata bangun pagi, pulang. Pikir ini pendeta apa? Langsung tapi dia setia terus bangun pagi bangun. 8 bulan kemudian dia bilang, wah Tuhan luar biasa. Dari orang pengangguran jadi manajer di sekolah Keda Jerman, sekolah Keda Jepang. Saya bilang, bagaimana? Ada lamaran Pak, setelah berdoa 3 bulan. Saya ngelamar, gak diundang. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. 4 bulan kemudian pas 8 bulan. Dipanggil. Kerja dengan saya. Oke. Lamaran 4 bulan kok baru dipanggil. Jadi manajer sekolah. Oh, luar biasa. Kalau engkau berdoa belum dijawab, bukan berarti Allah tidak dengar. Allah itu punya rencana. Oh, anakku ini mau tak jadi kayak ini. Tapi bayarnya panjang. Mau jadi sarjana itu sekolahnya lama. Tapi saudara maunya apa? Kursus. Cepat gitu loh, betul loh? Nah kalau cepat ya ada ijazahnya. Ada apa?
Lah kamu ini mau jadi sarjana rohani atau mau jadi... Kalau mau jadi sarjana bayarnya ya mahal, panjang. Jadi jangan putus asa, sembahyang dengan setia. Pasti nanti tahu-tahu pelak gede. Nah, sekarang kita masuk bagaimana caranya Tuhan berkomunikasi dengan saudara. Tanamkan dalam pikiran dan hati saudara, Allah dapat berbicara dengan cara yang macam-macam. Alkitab yang ajar. Firman Tuhan berkata di dalam Bilangan 12. Lalu Tuhan berfirman mulai ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Nah, perhatiin. Allah dapat berbicara kepada saudara melalui mimpi. Contohnya siapa? Yusuf dari umur 17 Tuhan sudah berkata bahwa dia akan menjadi raja. Lihat bulan, matahari, 11 bintang nyembah dia. Nah, lihat ikatan-ikatan gandum saudara-saudaranya nyembah ikatan sama dia. Itu lambang. Nah, bukan Tuhan cara berkata kamu jadi raja. Tidak. Dia memberikan lambang-lambang, gambar-gambar, dan saudara harus mengerti bahwa itu maksudnya Tuhan mau jadikan dia raja. Yang penting saudara itu tahu caranya Tuhan ngomong. Mananya itu yang penting lah. Bagaimana? Bergaul karib, peka, lalu kamu ngomong, Tuhan beri aku tahu, beri aku roh pengertian. Kalau saudara tidak minta, ya tidak bisa. Minta. Karena Roh Kudus yang akan memberitahukan. Lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, pimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, dia pasti memberitahu. Nah, kalau ibu-ibu ini menyenangkan hatinya Tuhan, mepet terus hatinya. Nah, bagaimana hati yang melekat itu? Kira-kira bisa bayangin enggak? Enggak bisa. Caranya gini, waktu ibu-ibu ada bapak yang jatuh cinta sama kamu, lalu hatimu mulai buka, lalu mulai kamu nih kecantol, mulai mikir, mulai kira-kira siang malam kelengan terus enggak? Kelengan. Lalu kalau udah datang-datang, nah itu hati yang melekat. Jadi siang malam mikiri Yesus. Mau tidur ya ingeti Yesus. Mau makan ingeti Yesus. Mau ada masalah Yesus. Ada senang berkat Yesus. Nah itu hati yang melekat. Nah, sampai sekarang yang punya hati kayak gitu siapa? Saya. Sebabnya apa? Saya itu apa-apa. Tuhan kok baik. Baik. Bingung nanti sampean. Kebaikan kamu itu. Sebabnya apa? Mau tidur yang tak bayangin ya Yesus. Bukan berarti kalau ibu-ibu tuh bayangi Yesus terus dong nanti lupa cinta suami. Lucu. Aku tuh bayangi Yesus terus. Lu kok aneh? Kok malah istri itu luar biasa. Sampai aku bilang, lu kok Tuhan? Aku ini cinta mbak engkau. Kok cintaku mbak istri kok tambah banget tambah anak-anak. Tuhan bilang apa? Aku itu kasih. Kalau engkau cinta kepadaku, kasihku itu menjadi bagianmu. Kasihmu itu lalu mengalir. Loh, jadi malah cintanya mbak istri tambah luar biasa. Disayang-sayang. Aneh toh. Sampai istriku tuh kadang-kadang ngomong gini. Dia gendut. Yang dulu waktu mau sama dia itu 37. Sekarang tuh 70. Lah kan ngongkok.
Ya, kalau saya manggil dia kan sayang, dia bilang, ya, kamu ini ngerti kocok. Lalu dia bilang, wah ini melar terus. Dia bilang, lah ya, aku bilang, ngucap syukur. Nah, dia kadang-kadang timbul gini. Saya kadang-kadang kok timbul, waduh, aku nanti ini suamiku jadi bosen sama saya. Saya bilang, jangan punya pikiran yang jelek. Nah, tidak boleh. Sebabnya apa? Sebab Tuhan tuh sudah ngatur. Saya dulu waktu kecil, saya bilang, saya kepengen perempuan yang gitar, yang gendut. Tapi dapat kamu krempeng. Zaman sekarang musim krempeng. Saya punya gendut komplit. Aku krempeng sudah punya komplit. Jadi kalau ada orang krempeng, saya bilang, aku sudah pernah punya. Kau krempengnya berapa? Paling-paling aku 37. Jadi nggak pernah kepingin. Iya dah. Itu Yesus luar biasa. Maka dari itu, setiap pikiran tindakanmu dipimpin Tuhan tepat. Sehingga suamimu nanti tambah sayang sama kamu. Karena apa? Loh, kamu kok sekarang mengerti ya? Ya. Anak-anak, jangan khawatir. Allah sanggup lakukan segala perkara. Bimbing mereka. Kenali. Allah berbicara melalui mimpi. Melalui mimpi dengan gambar-gambar. Nah, kalau saudara tidak ngerti, habis mimpi, langsung tekuk lutut bangun sembahyang. Kok aku tidak ngerti maksudmu apa ini? Loh. Kalau tidak ngerti, Tuhan tidak ngomong, ya sudah, diam saja. Tapi percaya, Allahmu pasti akan beritahukan kepadamu pada waktunya. Nah, yang kedua, kata sama kamu hatimu melekat, Allah itu tidak bisa diam. Apa saja yang akan terjadi dengan suami, dengan rumah tangga, dengan anakmu, dengan dirimu, dengan orang tuamu, diberitahu. Kalau hatimu melekat. Loh, karena apa? Coba kamu itu hatimu sayang sama suamimu waktu belum kawin. Waduh, rindu terus. Kira-kira tahan enggak bisa nyimpen rahasia? Enggak tahan toh? Kepengen diomongke toh? Contohnya apa? Kalau kamu sudah hatimu melekat, coba itu. Nanti ketemu orang mesti diajak ngomong apa perkara itu. Ya dah. Hatimu melekat dong di situ, rindu dong kono. Ketemu orang, saya ngomong ya itu, sampai orang itu. Saya ngomong apa? Orang ngerti juntrungannya, tahu-tahu ngomong itu. Oh iya, betul lah. Makanya itu yang penting. Saya menyayangi Yesus. Yesus itu tidak tahan. Saya di Irian Barat. Apa yang terjadi dengan ayah ibu saya di Jepara, Tuhan beritahu. Apa saja. Mau terjadi apa dengan anak saya? Diberitahu. Mau terjadi dengan istri? Diberitahu. Luar biasa, Tuhan. Makanya itu saya bilang, aku kepingin kamu ini ngalami. Kalau di dalam satu keluarga ada satu saja orang yang seperti ini, enak enggak? Enak. Ada apa-apa? Tuhan ngomong gini. Ayo sembahyang. Enak. Apalagi kalau seperti keluarga saya diberitahu, istri saya diberitahu, anak-anak diberitahu, konfirmasi, waduh jelas, oke, ngucap syukur, mesti jadi. Karena tahu, dan ini sudah dialami oleh ibu-ibu. Kamu dulu mulai, sebab apa? Bapak-bapak itu keras, hatinya batu, pikirannya itu kolot, karaten. Tapi hari ini ibu-ibu yang harus mulai. Alami, senangkan hati Yesus. Yesus beritahukan. Saya pada waktu satu saat saya tidur mimpi. Apa? Bulan di sana, matahari di sana. Ketemu, datang, setak nempel. Laung bulan kok sama matahari sana nempel. Plek, keluar darah. Kaget. Loh, bulan sama matahari nempel, keluar darah. Langsung saya berlutut, Tuhan berkata, dengar suara dalam mimpi. Panggil adik-adikmu, saudaramu, cepat sembahyang. Saya bilang, ayo datang sembahyang. Supaya bulan sama bintang balik. Sebab ini darahnya netes terus. Sembahyang. Balik di tempat semula. Waktu bangun saya kaget, Tuhan, aku kok mimpi bintang nempel keluar darah. Apa? Tuhan Roh Kudus ingatkan, Yusuf
pernah mimpi bulan sama bintang menyembah dia. Oh, ngerti aku. Berarti ayah ibuku bakal terjadi keributan. Waduh, saya beritahu adik-adik saya, kakak saya, awas, siap-siap, satu saat papa mama ribut dan pasti berdarah. Waduh, diem, tak kasih kamu mau mama papa, tak kasih tahu, bayangin saja. Apa terjadi? Saya di meja makan sama papa mama makan orang 3. Apa terjadi? Pada waktu mau makan, guro-guro ngoceh, guyonan. Saya bilang, wah seneng ya gini. Baru ngomong gitu, mamah ngomong satu perkataan celetuk, langsung nyinggung papa. Papa bilang, selesai, cerai malam ini. Lah kan aku nongol. Aku bilang, apa? Cerai. Oh, sudah kawin puluhan tahun kok. Anaknya songo kok. Cerai. Lalu satu masuk kamar, siap-siap barang-barangnya. Lah kan aku yang bengong tuh. Lalu adikku, caciku, ini ada apa? Adik bilang itu ribut, cerai. Langsung dia bilang, akan itu bulan bintang. Oh iya, ayo sembahyang. Sembahyang semua, Tuhan. Ini bulan bintang ribut. Ini ribut terus. Memang kamu gak bisa diatur. Yang satu bilang, memang kamu diktator. Wah, wes ribut terus, kita sembahyang terus. Wah, akhirnya setelah koper wis do beres, saya kumpulkan adik-adik rombongan 9. Masuk kamar. Ngapain? Saya orangnya kan keras. Langsung saya pidato. Kamu orang tua gak tanggung jawab. Sekarang anaknya ambil alih. Ingat dari orang tua. Orang tua gak tanggung jawab. Kita ini gak kepengen kamu lahirkan. Sudah datang 9, gak diurusi. Ini kamu mau kemana ini, saya bilang. Dengar papa mama, kami tidak akan turut papa dan kami tidak akan turut mama. Jangan harap kamu dapat satu anak dengan anak Yesus. Tidak mau turut orang tua yang tidak punya tanggung jawab. Dua-dua saya diam melotot. Saya bilang, sembahyang. Langsung dua-dua saya bilang gini, kamu sembahyang buat kami. Aneh enggak? Langsung hatinya tertusuk. Terus semua berlutut. Dia turut berlutut. Lalu saya pegang papa mama saya, rangkulan, nangis. Lalu ngomong gini, tadi kenapa sih wong ngono gitu aja kok mau cerai loh. Lalu rangkulan lagi, rambok gitu. Selesai sampai mama meninggal pun hidupnya menjadi bahagia. Sudah tahu? Satu orang melekat hatinya sama Yesus. Seluruh isi keluarga ada damai sejahtera. Ini yang kamu harus alami. Maka dari itu yang pertama Tuhan berkata melalui mimpi. Yang kedua melalui penglihatan. Nah, kalau melalui penglihatan, saudara itu harus sadar. Penglihatan ini satu karunia. Bukan saudara punya bawaan. Tidak bisa. Ini pemberian dari Tuhan. Tuhan mau pakai orang itu untuk bisa melihat perkara-perkara yang akan terjadi. Ini karunia. Nah, kalau engkau melihat satu penglihatan, harus dicek dengan Alkitab. Ada damai sejahtera, cocok dengan firman Tuhan. Nah, maka dari itu saya selalu katakan, baca Alkitab lebih dulu. Kuat di dalam firman supaya tidak salah. Sebab kadang-kadang setan pun bisa menyerupai malaikat yang terang. Jadi kalau dapat penglihatan, kamu ngomong, dalam nama Tuhan Yesus, kalau ini bukan daripada Tuhan Yesus, aku usir keluar. Nah, lalu kalau ada orang lain, kamu sudah harus belajar rendah hati. Saudara, aku dapat penglihatan, tolong dicek. Loh, jangan lalu gini, tidak percaya ya sudah. Loh, tidak boleh, itu tinggi hati. Harus rendah hati, sedia untuk dicek.
dicek oleh orang lain. Nah, sebab banyak hamba Tuhan sekarang penglihatannya dari setan. Kenapa? Saya pernah ketemu sama seorang hamba Tuhan. Dia bilang, saya dapat begini. Lalu saya bilang, mari kita berdoa untuk tanyakan Tuhan cek. Gak perlu. Loh. Saya bilang, kita mesti cek. Gak perlu. Loh, kalau gak perlu itu nanti kalau dari setan. Oh, pasti Yesus. Bengong saya. Wah, Tuhan ini gak benar ini. Gak benar sungguh. Apa terjadi, saudara? Saya datang. Orang 20 kumpul. Satu perempuan dapat penglihatan. Lalu dia berkata gini, Tuhan Yesus, aku melihat Tuhan Yesus disalib, mengucurkan darahnya, lambungnya keluar darahnya, dia sangat menderita dan dia mengerang sedemikian sehingga semua orang menangis. Saya sendiri tidak tergerak hatiku, lah kan aneh toh. Saya bilang, Tuhan, kok aku tidak tergerak ini? Tuhan bilang, diem saja. Ya sudah. Lalu dia bernubuat, aku sudah menderita untuk kamu. Aku sudah menanggung segala derita. Kenapa kamu tidak mengasihi aku? Lalu aku tidak tergerak dewek itu. Ya diem saja Tuhan. Ini ngapain aku? Diem. Ya wis, diem. Lalu satu-satu orang dinubuatkan. Aku tahu kamu tadi pagi jam 4 sembahyang. Kamu minta ini. Tuhan dengar. Hebat toh? Nangis dia. Waduh, Tuhan baik. Aku senang kamu nyembah aku. Orang itu, waduh, puji Tuhan. Tuhan baik. Aku Yesus. Satu-satu dinubuatkan. Cocok semua. Sampai tempat saya, gak berani numpangi tangan. Dia gini, aku tahu engkau hamba Allah yang setia. Tapi mengapa kamu tidak mau percaya kepadaku? Lah kan aneh loh. Doang hamba Tuhan yang setia kok tidak percaya Yesus. Wong dia bilang aku Yesus. Lah kan aneh. Saya bilang, loh Tuhan ini kok aneh? Lah ya itu. Loh kok lah ya itu siapa? Lalu dia bilang, mengapa kamu tidak mau percaya kepadaku? Lah saya bilang, lah aku tidak dikasih tahu tuh kamu siapa? Lalu dia bilang, aku sudah mati buat engkau. Lalu dia mengerang lagi. Semua orang nuding saya. Pak Yusa, jangan membuat Yesus menderita. Saya bilang, aku sih nggak bikin, nggak mau, tapi lah nggak tergerak kok. Lalu saya bilang, Tuhan, aku ini dituding orang 20. Semua nyembah dia, aku enggak. Ini siapa? Tuhan bilang, sekarang. Loh, sekarang apa? Aku bilang, bertindak. Terus, berdiri. Hadapin dia. Saya datangi. Malah mundur dia. Mundur loh. Saya bilang, loh kok mundur kamu? Lalu saya bilang, dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamatku, Yesus Kristus. Ketawa dia. Wahahaha. Semua orang sudah ketipu. Saya bilang, siapa kamu? Aku Yesus Lucifer. Saudara tahu? Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Blak, jatuh. Ketawa dia. Semua orang sudah ketipu aku. Bayangin saudara. Jangan ikut-ikutan. Tetapi pribadi demi pribadi. Baca Alkitab. Yesus tahu hatimu. Kau tidak akan tertipu selama engkau hatimu melekat sama dia. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sombong. Perlu dicek. Dikonfirmasi oleh orang lain. Kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kamu akan tahu siapa dia, siapa yang bukan. Maka dari itu, jangan takut. Dapat penglihatan, tidak apa-apa. Jangan ngakimi. Jangan setan. Lu jangan. Kamu sembahyang saja Tuhan. Kalau ini benar engkau, Tuhan, berikan aku damai sejahtera. Berikan aku mengerti. Dan maknanya ini untuk siapa Tuhan? Sebabnya apa? Kalau dia yang salah, dia yang digantung Tuhan. Ya toh? Tapi kalau dia benar, kamu kan untung.
Jadi ikut Yesus itu untung terus, jangan mau rugi. Jadi kalau ada penglihatan, oke, terima. Tapi cek sesuai dengan firman Tuhan. Jangan dibicarakan sama orang lain. Lihat buahnya. Tuhan berkata, pohon dilihat buahnya. Kalau benar, pasti buahnya manis dan pasti dinikmati oleh keluarga. Itu hidup kekristenan. Nah, yang ketiga, Allah berbicara melalui suara hati. Kalau Allah berbicara melalui suara hati, ini harus perlu latihan. Sebab kadang-kadang suara hatimu sendiri, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang suara setan dari pikiran masuk ke hati. Nah, jangan khawatir. Yang penting hatimu ini tulus sama Tuhan. Jadi kalau kamu dengar, ini aku sembahyang, oh Tuhan ngomong apa? Tuhan ini apa engkau loh? Manja sedikit tapi tulus. Tuhan ini apa engkau? Kalau engkau, aku mau dengar, aku mau nurut. Salah, ya enggak apa-apa. Wong apa? Wong ajar kok. Tuhan tahu kamu nurut tapi salah. Tapi Tuhan nanti kasih tahu, oh salah itu. Oh ya kalau gitu siapa tadi? Setan ya Tuhan. Ya, oh ngerti. Kalau setan begini, kalau Tuhan begini, kalau suara hatiku gini. Nanti apal. Latihan. Jangan takut. Lakukan saja. Asal hatimu tulus. Nah, sekarang caranya bagaimana suara hati ini kerap kali timbul? Timbulnya ini tidak pernah kamu duga-duga. Kalau kamu sudah pikirkan, tidak cocok. Sebab firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara tidak usah takut. Kadang-kadang kerap kali yang timbul itu tidak pernah kamu pikirkan. Tetapi justru itu Tuhan. Jadi tidak usah khawatir. Jalankan saja. Kalau Tuhan pasti jadi. Kalau tidak, batal. Tidak apa-apa. Nah, kapan itu timbulnya? Kalau engkau menghadapi saat-saat yang gawat, timbulnya itu seperti perintah. Engkau tidak ada kesempatan mikir. Jadi tidak usah batasi, tidak usah bilang gini, bagaimana? Tuhan jawabnya. Tidak, kamu rileks saja. Nanti timbul kalau itu urgen, perintah langsung. Contohnya, pada waktu saya mengendarai mobil. Saya kalau mengendarai mobil cepat. Sama istri, sama anak-anak. Wah, seret. Persis di jalan yang lurus, kosong. Saya lari 120 lebih. Tahu-tahu ada truk satu ini belok. Lah tak rem, ngosot. Karena jalanannya itu pasir, sedang dibikin betul. Bahkan lari terus. Persis di depan saya ada kakek-kakek dorong gerobak. Saya bilang, Tuhan gepeng kakek ini nanti. Istri saya bilang, yang matanya melotot karena bikin. Lah ini ngosot terus. Lah kan kakeknya gepeng kecepit. Yang dia bilang gitu. Aku bilang, Tuhan, bukan yang, Tuhan langsung ini perintah keluar. Set, lepas rem, gas. Lucu enggak? Loh, di rem saja meluncur, kok ada perintah lepas rem, gas. Lucu enggak? Kira-kira kalau saya pikir, loh dilepas remnya malah digas, malah mati. Betul lah? Tapi karena itu urgen, keadaannya sudah mepet, saya tidak bisa mikir. Lepas rem tak gas. Karena digas mencolot. Banting setir, minggok, buah hilang. Lalu cagak genderone itu nyenggol pantatnya bapaknya. Ting, bapaknya, wah! Tapi cuma kesenggol, ting, wis kabur. Istri saya bilang, yang, iya kalau ndak Tuhan ndak mungkin. Loh, saudara tahu? Itu caranya Tuhan. Lalu istri saya bilang, waduh, kowe itu memang nekat kok. Untung Tuhan itu merintah. Kalau ndak bobrok, ndak berjalan dengan Yesus, ndak apa-apa. Loh. Enak toh? Enak. Makanya ndak usah takut, apa saja lah.
ibu-ibu takut, alami. Caranya bagaimana? Ibu-ibu ini naik bemo. Diapit orang 4. Di tengah jalan ditodok. Ibu ini habis dengerin firman yang saya bawa. Dia langsung bilang gini, Tuhan, Engkau bersama dengan aku. Lalu karunia lidah dalam nama Tuhan Yesus. Lalu setelah itu aku usir semua penodong-penodong. Saudara tahu, penodong itu bemo lewat lari, belum berhenti, satu-satu penodong loncat. Loncat. Enggak jadi nodong. Loncat. Kenapa? Dia bilang, orang ketakutan. Kelihatannya itu ini bukan ibu itu lagi. Anda tahu malaikat, ada tahu apa, mencolot kabur. Lalu dia bilang, Allahku hebat. Lalu ibunya yang satu, dia bilang, dirampas ini. Awang menaik bemo kok pakai gede-gede, gendel-gendel. Lah ditodong, dijaluk, diambil, diangkat. Lalu Tuhan itu barangmu. Kalau itu milikku ya dibalikke. Kalau enggak ya sudah ya Tuhan. Wong itu milikmu kok. Bemone lari, ini orang loncat, malah teriak-teriak. Pak, berhenti. Kenapa? Aneh enggak? Ini dirampas, dikasih ke ibune lagi. Nyoh barangmu, tak seneng aku. Aneh enggak? Lawang sudah dirampas, sudah turun. Bemone lari, dia ngejar bemo. Bemone berhenti, ada apa? Ini barangmu, aku tak seneng. Lawang padahal itu berlian beneran. Nggak tahu apa dia lihat ini imitasi atau piye? Apa palsu? Sampai dia bilang, puji Tuhan. Oh ini asli yo. Kalau saudara itu nggak ngalami sendiri, nggak akan percaya. Jadi kalau ngalami halangan, jangan cepat-cepat gerutu. Allah mau supaya kamu mengenal keberadaannya Allah. Amin. Jadi ngucap syukur, jangan bilang Tuhan barangku. Loh ya jangan ribut kayak gitu. Tuhan ini bocok kongkon jadi hansipmu. Kamu nurut Tuhan, Tuhan yang membela. Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Itu cara Tuhan bicara ada macam-macam. Masih lagi Tuhan berbicara melalui telinga, ngomong. Masih banyak. Masih lagi Tuhan berbicara melalui pikiran. Tuhan berbicara melalui peristiwa-peristiwa. Tuhan berbicara melalui Alkitab. Tuhan dapat berbicara melalui segala macam cara. Yang penting saudara harus apa? Berdoa. Tuhan, berikan aku mengerti caramu berbicara. Supaya aku masuk dalam perencanaanmu dan menjadi menggenapkan akan firman-Mu. Ini hidup kekristenan. Saudara menjadi peka, saudara bisa berkomunikasi, langkahmu dituntun Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau akan didik anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya anak-anak-Mu mengenal pribadi Engkau. Jikalau anak-anak-Mu mulai hari ini mau ngalami, mau praktek, Engkau tuntun Tuhan Roh Kudus, karena Engkau pemimpin kami, Engkau penolong kami, Engkau yang menuntun mereka dalam seluruh kebenaran. Hamba-Mu mengucap syukur kalau hamba-Mu boleh menjadi saluran. Hamba-Mu mengucap syukur kalau hamba-Mu boleh masuk dalam perencanaan-Mu. Dan setiap orang di tempat ini ibu-ibu menjadi pelita-pelita dalam keluarganya. Di keluarganya, di pekerjaannya, semuanya Engkau membuktikan Engkau hidup di dalam dia. Memakai menjadi alat-alat-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba kembalikan mereka dalam bimbingan-Mu. Hamba berhenti bicara, tetapi Engkau bicara selanjutnya. Engkau ngomong, Engkau beritahukan rencana-Mu dalam hidup mereka, supaya kemuliaan-Mu nyata. Dan apa yang hamba sampaikan bukan teori, tetapi kenyataan yang harus dialami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.